Karena sekarang tuh udah dianggapnya COVID is a new flu gitu aja sih. Kalau pemerintah sini nih, pemerintah Australia sendiri tuh kalau sama warga negaranya tuh bener-bener apa ya, take care banget gitu. Mungkin 2 bulan 3 bulan pertama tuh kayak liburan kali ya. Oh, I see. Iya, Berasa iya, iya, liburan iya. gitu kan karena Brighters, dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan berkah pastinya. Terima kasih telah setia membersamai kami, channel YouTube Bright Indonesia, dan kami akan berusaha memberikan informasi atau sharing sesuatu yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita udah lebih dari 2,5 tahun nih ngalamin situasi yang kurang nyaman akibat pandemi. Banyak kisah yang kurang menyenangkan kita alamin. Gak cuma di Indonesia, tapi hampir seluruh di belahan dunia. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu WNI yang kini tinggal di Australia, Lulu Sofyan. Kita bakal tanya-tanya gimana sih kehidupan di Australia pada saat pandemi dan pada saat sekarang, era new normal. Halo Lulu, apa kabar? baik, halo Mas Budi. Sehat Sehat semua ya? alhamdulillah. Gimana Sehat keluarga sehat. sehat semua di Australia? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini WFH atau memang aktivitas di rumah nih? Sekarang lagi jadi full time mom. Oh, full time mom ya. Wah, Iya. itu salah satu pilihan yang luar biasa. Iya nih. Iya, iya, iya. Tuh, cerita dong awal mula Lulu tinggal di Australia itu dulunya gimana sih? Dulu tuh sebenarnya pernah ke Australia, pernah ke Sydney cuma karena liburan aja gitu kan. Oke. Terus memang di sini ada sepupu yang tinggal di sini kan, memang udah Oh, ada jadi pihak saudara di sini juga. ya? Ada sepupu yang di sini. Jadi waktu itu sempat liburan sekali, cuma ya udah gitu kan. Nah, Oke. terus ternyata takdir mempertemukan jodoh. Wow. Suami memang udah jadi PR sini juga gitu. Jadi pas kita nikah seminggu 2 minggu setelah nikah aku langsung dibawa ke sini. Ya udah semenjak itu jadi orang sini deh. Oke. Oh, jadi suaminya memang orang Indonesia tapi sudah bekerja di Australia dan jadi warga negara Australia juga? Atau Enggak gimana? sih, masih warga Indonesia. Cuma kan Oke. kalau di sini kan warga asing yang mau bekerja di sini secara legal itu kan dikasih permanent residence kan. Nah, apa Oke. namanya ya? Mungkin kalau di US tuh apa green card ya? Kalau Ya. nggak salah. Betul, Nah, di sini betul. kita bilangnya PR gitu, permanent residence gitu. Jadi more or less haknya sama WN sini, sama warga negara sini, cuma bedanya kita nggak nyoblos aja kalau mereka lagi pemilu. Gitu. Oke. Hak politiknya nggak dikasih ya? Enggak. Ya, ya, ya. Oke, lu itu tahun berapa ya lu? Kenapa, sorry? Tahun berapa? Aku nikah 2016, 2016 Oktober, ya. baru kemarin ya. Oke. Oktober 2000, Oh, itu 6 tahun 2016. yang lalu ya. Iya, terus pindah ke sini November. Kalau nggak salah November tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Nah, habis itu ya udah bolak-balik, tapi lebih ke arah ya setahun sekali gitu kan. Sampai sebelum pandemi sih masih setahun sekali ya. Pas udah pandemi udah maksudnya ya diinin juga sih apa namanya karena nggak bisa keluar juga kan saat itu. Jadi belum pulang lagi nih ke Indo nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Mas ya. Amin, amin. Tapi keluarga dari Lulu atau dari suami ada beberapa yang tinggal di Australia ya? Sebenarnya cuma sepupuku aja sih yang tinggal di Oh, sini gitu. oke. Karena sebelumnya tuh suami jadi dikenalinnya justru sama sepupu sih suamiku ini. Jadi Oke. waktu itu ya karena sama-sama nyari jodoh gitu kan. Ya udah nih ada ini gitu kan. Akhirnya pas ketemuin kejodohan. Gitu sih. Perkenalan yang membawa berkah ya. Iya. Oke. Anyway, pada saat mulai tinggal di Australia ini, sulit gak sih ngejalanin penyesuaian hidup di situ? Sorry. Iya, situasinya sulit nggak sih?
ngejalanin hidup di sini? Sebenarnya sih ini ya, berapa ya? Mungkin 2 bulan 3 bulan pertama tuh kayak liburan kali ya. Oh, sih. Berasa liburan gitu kan, karena kan dulu juga kan kerja kantoran juga kan gitu. Jadi apa namanya, nikah terus pindah ke sini tuh jadi kayak wah, ada angin segar nih gitu kan. Terus ternyata karena kita memang tinggalnya di sini kan, lama-lama jadi harus adjust kan. To be honest, yang dulunya aku nggak bisa masak ya sekarang udah mulai lah ya dikit-dikit ya. karena apa namanya, GoFood itu untuk di Indo tuh sebuah kemewahan yang hakiki kayaknya, karena di sini tuh benar-benar apa ya malah mendingan masak sih sebenarnya daripada kita harus mesen order atau makan di luar gitu. Oke. Dulu waktu kita suka jalan ke pasar-pasar, emang nggak sambil belajar gitu ya? Di pekerjaan yang dulu ya? Aduh, enggak sama sekali. Kalau dulu tuh bener-bener kayak take it for granted aja gitu, maksudnya ya kita misalnya kan, maksudnya kalau di Indonesia kan banyak yang jual makanan ya gitu, jadi maksudnya ya nggak ada kepikiran kalau nanti udah nikah harus bisa masak dan segala macam, karena kita mikirnya udahlah banyak makanan ini yang ada yang bisa kita beli gitu kan. Pas nyampe sini baru deh, oh ternyata masak nasi kayak gini, ternyata masak yang lain kayak gini gitu. Tapi secara masakan gimana? Banyak sumber-sumber yang gampang didapat nggak dengan dulu yang orang Indonesia? Iya, sebenarnya sih kebetulan ya untuk area Sydney itu, dan waktu itu emang suami tinggalnya tuh di area yang banyak pendatang ya. Jadi banyak makanan halal juga, banyak daging halal juga. Justru pilihannya tuh kalau daerah situ malah lebih banyak daging halal gitu dibandingin yang gak halalnya gitu. Oh, oke. Jadi nggak terlalu susah sih, bahkan beberapa toko Indo, bener-bener toko Indo ya. Jadi ya dia jual Blue Band ya, maksudnya yang kayak merek-merek Indonesia tuh itu tuh ada gitu. Ada di situ juga, ada banyak pilihannya juga. Jadi kalau untuk bahan-bahan makanan sih kayaknya masih gampang didapat sih. Cuma kalau kita mau masaknya itu masakan Indonesia kayak misalnya kangkung gitu kan, bayam, ya itu harganya ini lah ya lumayan agak amazing gitu kan. Maksudnya sekali dua kali boleh lah gitu, tapi untuk selebihnya ya masak yang memang istilahnya bukan makanan sini, maksudnya sayuran-sayuran yang memang asli di sini gitu, karena jauh lebih murah gitu loh dibandingin sama sayuran-sayuran Asia gitu. Ya. Jadi posisinya kebalik ya, pada saat kita di Indo makan makanan impor deh dari luar. Iya. Dan dulu sekarang sama keluarga untuk ngedapetin masakannya Indonesia justru impor ya. Iya, betul banget. Oke. Ya, lu kan tahun 2006 ya, 2006 pindah ke Australia. 2016 maksudnya. 2016 pindah ke Australia, terus kita tahun 2020 ya, ngalamin yang namanya pandemi ya. Kalau di Australia awal masuk itu tahun 2020 bulan apa lo? Atau justru sebenarnya sih kita 2019. Desember kan udah mulai banyak berita tuh yang masih di Wuhan kan waktu itu. Itu juga banyak lebih kita fokus itu lebih ke di sini ya, berita di situ itu fokusnya adalah warga negara yang ada di Wuhan gitu. Warga negara Australia yang ada di Wuhan, karena kan kalau pemerintah sini nih, pemerintah Australia sendiri tuh kalau sama warga negaranya tuh bener-bener take care banget gitu. Kalau misalnya mereka kan waktu itu kan lockdown pertama kan di Wuhan kan waktu itu. Nah terus jadi kayak ada misi penyelamatan gitu dari sini ke Wuhan-nya untuk nyelamatin istilahnya untuk ngeluarin si warga negara Australianya kan. Tapi waktu itu flight kita masih yang kan ada di Wuhan gitu kan, pasti everyone still ada deh kayaknya. Maksudnya apa sih yang kan ada di Wuhan masih jauh gitu kan. Ternyata masuklah ke Australia. Dan memang dari awal pemerintah Australia itu agak strict mengenai si pandemi ini, si COVID ini. Jadi secara nasional itu border langsung tutup di bulan Maret.
Oh, berarti hampir sama dengan Indonesia ya? Hampir sama, Ya, Maret hampir sama. 2020 ya? Oke. Ya, jadi yang boleh masuk tuh bener-bener cuma pesawat yang misi keselamatan yang kayak gitu-gitu, yang memang memulangkan orang-orang yang ada di luar gitu kan. Tapi secara nasional tuh kita udah nggak ada flight, udah nggak boleh kemana-mana, flight komersial juga udah nggak boleh masuk, itu sekitaran Maret kalau nggak salah, seingatku sih Maret ya, Maret 2020 gitu. Terus cuma kan kalau di sini kan itu kan as a national ya, karena di sini kan federasi ya sistemnya, jadi tiap-tiap negara bagian tuh punya kekuasaan sendiri masing-masing gitu, ya? masing-masing Ya, gitu. Jadi waktu emang lucunya pas kita udah mulai lockdown itu, jadi lockdown antar negara bagian juga bener-bener kelok gitu loh Mas. Oke. Gitu, jadi kan New South Wales kan deketnya sama ACT, sama Canberra ya, sama Canberra, satu lagi sama Melbourne. Nah itu nggak bisa sama sekali gitu. Oh. Nggak boleh ada domestic flight tuh udah nggak ada. Nggak ada juga ya? Nggak ada gitu. Jadi kayak waktu itu jadi kayak ngerasa ini negara, kayak ada negara di dalam negara gitu. Iya. Pikirnya karena ada gitu. Otoritas juga di masing-masing ada negara otoritas bagian dari itu ya? Betul. Oke. Gitu. Oke. Terus pemenuhan kebutuhannya gimana tuh dengan adanya pembatasan gitu? Nah, kalau yang kayak gitu yang masih esensial, kita bilangnya esensial ya, yang masih benar-benar keperluan yang emang utama banget, itu tetap jalan. Jadi waktu itu tuh kita kerja juga WFH, kecuali yang memang benar-benar esensial buat keperluan kehidupan di sini gitu kan, misalnya kayak rumah sakit gitu kan, terus supermarket gitu, terus even guru aja tuh harus sekolah tuh udah nggak ada gitu istilahnya. Sekolah tuh udah sekolah di rumah gitu loh, jadi kayak lewat modelnya itu ya, daring gitu ya. Lewat online gitu semuanya. Terus habis itu juga yang parahnya itu ada kan waktu yang Delta kan, kita kan ada second wave ya, yang pas Delta kan. Nah, yang Delta itu lebih strict lagi. Jadi kalau dulu kita masih boleh keluar, tapi masih istilahnya masih yang penting-penting aja. Kalau yang saat Delta tuh bener-bener cuma satu orang yang boleh keluar dalam satu household, dalam satu rumah tangga itu cuma satu orang, dan dalam radius 5 km. Gitu. Radius 5 km kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau di Indo agak mikir ya gitu, gimana cara ngitungnya sih 5 km gitu. tapi orang-orang di sini tuh mereka tahu gitu loh istilahnya. Jadi kalau misalnya pemerintah udah bilang you cannot go further than 5 km ya udah, kita nggak ada yang berusaha untuk mau keluar atau apa gitu. Sebenarnya. Nah itu tadi yang mau gue tanya juga loh. Penyikapan warga terhadap kebijakan pemerintah setempat itu gimana? Sebenarnya sih ini lebih jadi kan banyak yang stood down kan sebenarnya, pekerjaan kayak misalnya di airport, kayak even temanku juga waktu itu suaminya sempat dirumahin dulu gitu kan, karena kerjaan di airport kan nggak ada pesawat masuk segala macam gitu kan. Nah pemerintah itu dia soalnya dia mengganti, dia ngasih duit istilahnya, ngasih duit ke ke orang yang dirumahin itu. Jadi mereka ngerasa ya udah kalau dirumahin ya udah, kita masih aman, kita masih bisa bayar cicilan, masih bisa bayar listrik dan segala macam gitu. Jadi ya udah kita istilahnya patuh aja dengan apa yang disuruh gitu loh. Kalau misalnya memang satu orang yang cuma boleh keluar, ya udah satu aja. Dan karena kita juga sebenarnya punya ketakutan sendiri juga ya dengan si COVID itu, jadi ya udah meminimalisir pergerakan kita aja sih sebenarnya keluar gitu. Nah itu satu, jadi istilahnya tuh orang jadi kayak nggak perlu merasa was-was gitu ya, karena udah disupport sama government kan. Kayak gitu. Biasa supportnya ya. Nah di beberapa negara kan juga terjadi gejolak juga tuh. Let's say misalnya waktu itu Belanda sempat yang bakar-bakaran karena mereka kan salah satu negara yang mengagungkan hak asasi gitu kan. Jadi buat mereka ya nggak apa-apa, itu kan resiko-resiko di masing-masing gitu. Nah, akhirnya
terjadi hal-hal yang apa namanya sifatnya gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Di Australia nggak kejadian kayak gitu ya? Ada sih, sempat Oke. ada sih. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu tuh sempat ada. Cuma Oke. istilahnya kalah dengan orang yang memang patuh gitu loh. Oh, Yang oke. mereka istilahnya mau demo ya silahkan. Cuma kayaknya mostly orang-orang di sini tuh lebih ke arah yang udah kita stay di rumah gitu kan. Terus apa namanya, ya take care of yourself gitu. Kalau misalnya kita soalnya kalau misalnya udah super spreader gitu, misalnya nih super spreader tuh kayak dia datang ke satu tempat nih, beberapa kali berita ada yang kayak gitu kan. Jadi nih ada anak muda gitu kan, dia ngadain party, ternyata di party itu ada satu orang Suspek gitu ya? suspek, akhirnya semua orang kena. Nah itu ancamannya jail, ancamannya tuh Oh, udah bukan ini lagi gitu. iya ya. Halo, Yeah, with my friend hai cantik. Om Budi. Nah Bunda meeting dulu, oke? Oke. Gitu Mas, jadi lebih ke arah ininya sih, lebih ke arah apa namanya, jailnya itu, karena ancamannya dan dendanya bisa ribuan. Oh, Jadi ribuan dari dolar ya? ribuan dolar itu aja untuk kayak kita apa namanya kan, misalnya nih kita nggak boleh main ke tetangga misalnya gitu. Itu saat kita ketahuan gitu kan, nah itu langsung ribuan dolar tuh Mas ininya, Oh, mainnya. oke. Jadi daripada kita kehilangan ribuan dolar ya mendingan cuma karena hak asasi gitu kan. Jadi Gitu. memang pemerintah Australia juga komitmen ya di saat satu sisi mereka memberikan apa namanya insentif, bantuan dan lain-lain itu pada warganya, berusaha menjaga warganya untuk tetap bisa survive dalam situasi yang nggak ideal gitu ya. Tapi di sisi lain penegakan hukumnya juga bagus ya. Iya Oke. sih itu. Jadi orang Berarti- juga nggak apa istilahnya, nggak berani juga sih gitu. Oke. Ya. Ya itu learning buat kita semua ya. Mudah-mudahan Indonesia nanti ada di posisi seperti itu juga ya suatu saat. Amin. Bukan di posisi COVID lagi ya, Bukan. Posisinya Pada sisi adalah disiplinnya ketika negara gitu. hadir gitu ya dalam Iya, setiap betul. masalah dan warganya juga support terhadap kebijakan pemerintah. Iya betul. Oke. Nah, sekarang kan di 2022 nih. Kalau di Australia sendiri gimana situasinya? Sekarang sih udah ini ya, udah hampir normal ya gitu. Sudah hampir normal ya. Udah hampir normal. Jadi emang di sini tuh maksudnya uniknya itu adalah pemerintahnya tuh benar-benar ngambil tindakan sesuai dari fakta di lapangannya gitu. Jadi apa namanya, yang uniknya tuh misalnya ini kan UKM, bukan UKM ya, pakai misalnya restoran, terus kayak ya kalau ini kan pub yang kayak gitu-gitu kan suffering banget ya gitu kan, karena kan orang nggak boleh keluar. Nah jadi mereka itu pemerintah khususnya New South Wales ya, mereka itu ngasih voucher waktu itu, voucher ke semua orang yang di NSW itu untuk apa namanya, untuk bisa dipakai di restoran, bisa dipakai di tempat wisata gitu, buat apa sih, kayak mau membangun ini lagi gitu loh, maksudnya namanya biar orang-orang ayo udah hampir selesai nih pandeminya, meskipun tetap ini ya tetap berjalan, tapi apa namanya tetap harus nge-support si apa namanya si lokal restoran ini gitu loh, karena kan emang ini banget ya, ntar boleh buka, ntar harus tutup, ntar kena satu COVID harus bersih semua gitu kan. Jadi ini juga gitu. Pilihan-pilihan agak sulit ya, karena situasinya kan dinamis banget ya. Dan mungkin masalah situasi yang dinamis itu juga yang pengen kita tanyain tuh. Di Singapura sekarang kan lagi ada varian baru lagi, dan itu katanya ya trendingnya juga lumayan dahsyat. Nah, itu gimana? Di Australia sudah ada isu-isu itu yang berkembang belum? Belum sih, sampai saat ini sih belum. Masih fokusnya, karena sekarang tuh udah dianggapnya COVID is a new flu gitu aja sih. Bahkan udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada pakai masker, udah nggak ada self quarantine sekarang. Di sini. Jadi kalau misalnya kena COVID,
Iya, maksudnya kalau misalnya you have to take rest to 3 days sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya harus sampai, kalau dulu kan sampai harus 14, dari 14 berkurang 7. Nah, 10 dari 7 hari, nih, 7 hari gitu ya. iya, sekarang tuh udah nggak sama sekali gitu. Jadi ya udah, karena kuncinya juga mereka kan di ini ya, di vaksin ya. Kalau di sini tuh maksudnya, jadi misalnya kita target nih, waktu itu sempat lucu juga sih. Jadi untuk nge-push masyarakatnya buat vaksin nih, mereka tuh kayak saya dari pemerintahnya tuh kayak anggaplah kayak ngomongnya gini, saya kasih waktu sampai tanggal segini, tanggal berapa lagi waktu itu kan. Karena kan orang pengen banget bebas ya, istilahnya kita udah dikurung udah sebulan, udah 2 bulan gitu kan, istilahnya bener-bener bosen banget kan di rumah kan. Akhirnya gini, ya udah, saya akan janji, soalnya ada roadmap-nya kalau di sini tuh, yang bagusnya ya, udah kelihatan roadmap-nya. Jadi once target yang A udah tercapai, boleh nggak 5 km, sekarang 10 km gitu. Nanti roadmap target di roadmap kedua udah fully achieve nih. Gitu ya. Udah, berarti kita udah nggak perlu ini you can go outside, you can play anywhere misalnya gitu. Terus jadi itu udah ini banget gitu loh, maksudnya roadmapnya tuh jelas banget. Jadi kita sebagai masyarakatnya juga, oh ya udah nih dia kita achieve target nih, ya udah harus vaksin ya. Jadi Iya. Jadi di situ ininya gitu. Iya. Lu pengalaman di masa pandemi yang paling nggak nyaman apa lu? Iya, lockdown itu sih ya. Sempat lockdown ya? Berapa lama itu? Iya, kayaknya sekitaran 3 bulan. Karena di sini lockdownnya tuh benar-benar harsh ya Mas ya. Karena kan kalau kita melanggar kan tadi balik lagi ketemu polisi, ditanya-tanya, kena fine segala macem gitu. Jadi bener-bener yang kita di rumah gitu kan. Nah, syukur aja sih emang anak-anak belum sekolah kan. Jadi aku belum ada tanggung jawab untuk online gitu. Jadi ya lockdown itu sih sebenarnya yang paling berat ya buat kita gitu. Luar biasa ya. Tapi bersyukurnya situasinya sudah makin membaik ya kita ya. Alhamdulillah. Kayaknya di kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak crowd dan lain-lainnya juga sudah mulai hampir normal ya. Di Indonesia sendiri konser-konser kayak gitu udah mulai. Event olahraga, koridor sudah penuh, stadion udah penuh. Di Australia juga sama ya. Kayaknya kalau lihat di TV beberapa begitu. Lu terakhir ini pertanyaan dari kita. Sharing lu hal langkah baik apa yang dijalanin sama pemerintah Australia gitu ya, sama dari sisi penduduk nih, dari keluarga, supaya kita terinspirasi pada saat menghadapi situasi yang sulit. Apa sih yang bisa kita lakuin sama-sama? Sebenarnya sih kalau mau sharing, misalnya kalau misalnya ngasih advice atau rekomendasi gitu kan, aku sebenarnya bisa gitu ngasih rekomendasi sesuai sama apa yang kondisi di sini. Cuma kan situasinya kan must be different gitu kan, pasti di Indo gitu kan. Bagaimana misalnya orang yang tinggal di kontrakan isinya 10 orang gitu kan, sedangkan di sini kan istilahnya tuh orang benar-benar ada ininya gitu, ada porsinya masing-masing gitu. Maksudnya di rumah ini cuma ada 2 atau 3, di sini malah banyak yang sendiri yang kayak gitu kan. Cuma sih kalau dari sisi aku sendiri, pertama tuh memang dari sisi pemerintahnya, kalau di sini ya yang aku bilang tadi, roadmap-nya tuh jelas gitu. Jadi roadmap-nya jelas, KPI-nya jelas gitu. Jadi saat misalnya kita di sini, you have to be like this gitu, dan mereka tuh bener-bener di data gitu. Datanya itu emang sumber dari, kalau kita ngambil kebijakan kan pasti lewat data ya. Kalau datanya itu berantakan ya kebijakannya pasti bakalan kemana-mana gitu. Sedangkan di sini tuh datanya satu sumber, terus dan setiap hari dilaporin gitu kan. Dan masyarakatnya juga terinfo gitu, maksudnya. Dan dia misalnya kayak selalu ngomong kayak gini, kita itu jangan sampai istilahnya rumah sakit tuh ada kapasitasnya gitu kan. Jadi jangan sampai rumah sakit ini overloaded dengan dengan pasien COVID gitu loh. Nah, di situ yang paling aku salut sama pemerintah sini gitu. Nah, yang kedua memang
dari pemerintah sendiri tuh ada support ke masyarakatnya. Supportnya memang berupa uang sih gitu. Jadi saat kita lagi COVID nih gitu kan, misalnya suamiku kena COVID gitu kan, nggak punya cutinya habis misalnya gitu. Nah pemerintah nge-backup gitu. Yaudah saya kasih segini, maksimum segini dalam waktu untuk 2 minggu misalnya gitu. Oh ya udah gitu. Jadi kita juga ngerasa aman untuk yaudah yang penting kita sehat aja dulu gitu. Jadi bisa fokus ke diri sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Nah terus sama ini ya, kalau di sana kan bayar ya inian ya, tes ya Mas ya? Iya nggak sih? Tergantung Tes- sih. Tes Ya, COVID ya? Oh, untuk ini apa namanya swab antigen gitu ya, PCR gitu ya. Ya, untuk keperluan-keperluan tertentu memang masih berbayar di kita. Ya. Iya, kalau di sini tuh dari awal sampai akhir tuh gratis. Oke. Jadi orang ya maksudnya aku kan bedanya kalau di kalau yang aku sering denger ya, kalau yang di Indo kan ya misalnya orang yang nggak mampu, mereka ada 3 orang, 1 orang bayar 350 misalnya buat tes. Ya ngapain kita tes ya, mendingan buat beli beras lah gitu kan pasti kan. Nah mungkin kalau di sini tuh benar-benar yang ya kamu datang aja, mau nggak perlu identitas apa-apa, you just have to come to the swab test, nanti habis itu udah nggak istilahnya mau yang legal mau yang ilegal mau siapapun gitu, itu tetap ini gitu loh, tetap bisa tes secara gratis gitu. Oke. Kayak gitu. Terus kalau dari sisi masyarakatnya sih ya memang selama pemerintahnya ngambil tindakan sesuai dengan data yang tepat ya kita harus ngikutin sih. Kalau misalnya untuk karena Tugiana waktu yang pas Delta itu tuh bener-bener yang mengerikan banget kan istilahnya gitu, sakitnya juga kayak apa juga udah aku diceritain. Alhamdulillah sih waktu itu kita sekeluarga kena COVID tuh udah bukan varian Delta lagi, udah yang Omicron ya. Jadi udah yang mulai rada lemah ya. Yang Delta yang paling dahsyatnya tuh waktu itu gitu. Jadi waktu Delta ya lumayan ya. Waktu Delta karena sepupuku kena di sini yang varian Delta dan itu 2 bulan sakitnya. Aku ya kita ikutan ngerasa sakit juga lah ya gitu kan ya. Ini gimana gitu. Jadi kitanya juga harus patuh ya, harus kalau misalnya mau pemerintah bilangnya harus pakai masker ya kita pakai masker, kalau memang harus jaga jarak ya kita jaga jarak gitu. Hal kayak gitu sih, dan implementasi di bawahnya ya yang apa istilahnya di sini tuh salutnya dari pusat ke bawah tuh sama gitu informasinya. Koordinasinya ya. Iya gitu, jadi misalnya pemerintah udah punya pengumuman ini, nah nggak besokannya sih, biasanya sih kita berapa hari setelahnya gitu, implementasinya tuh udah fully implement gitu loh. Jadi kita nggak well prepare ya. Well prepare banget sih orang-orangnya ya gitu. Makanya sometimes aku nggak tahu sih kalau dulu tuh sampai yang ya Allah nih di Indonesia gimana ini gitu, kadang suka begitu. Cuma alhamdulillah lah ya bisa survive gitu. Oke. Jadi tadi dari pemerintahnya dia punya roadmap yang jelas, punya program kerja yang memang terukur ya, dilakukan evaluasi secara berkala. Dan yang paling penting tadi yang Lulu sampaikan adalah database ya, itu karena kalau di kita semacam BPS ya, pusat dari data statistik itu kali ya, kependudukan. Jadi itu juga mempengaruhi bagaimana kebijakan itu akan diambil gitu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian yang bisa kita ambil lagi adalah mengenai keseragaman komunikasi dari mulai pemerintah pusat sampai ke implementer di tingkat paling bawah ya. Iya. Itu seragam. Nah, kita sebagai warganya juga support ya. Betul. Jadi, sinergi itu yang memang kita butuhkan ya. Yang tadi gue harap suatu saat mudah-mudahan Indonesia ada di posisi itu. Iya, amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Oke. Nah, obrolan ini mungkin agak telat, tapi bisa jadi nggak telat juga. Semoga apa yang terjadi di beberapa negara itu nggak kita alami. Karena sekarang kita juga tahu ya, Singapura dan beberapa negara sudah mulai agak lumayan concern lagi terhadap ini ya, protokol kesehatan ya. Lulu, Sofyan, terima kasih banyak.
Thank you. Ini sekarang Mudah-mudahan jam berapa bermanfaat. nih? Sudah mulai 5:30 ya? Ini 5:30 ya? Ya, 5:30. kita selisih 4 jam ya. Yes. Lebih dulu. Oke. Salam buat keluarga, mudah-mudahan sehat semua ya. Iya, amin. Thank you ya Mas Obrolan Budi buat berikutnya. obrolannya. Sama-sama. Oke, Brighters, kami masih akan terus memberikan update kepada Anda. Jadi, nantikan episode kami berikutnya. Salam sehat.